Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Rianjani dengan NIM 240903502058 dari kelas H, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya ingin membuat tugas video dari Ibu Asniwati SE MSI, mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi tentang pasar faktor produksi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Pasar faktor produksi merupakan suatu mekanisme ekonomi di mana rumah tangga berperan sebagai penyediaan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Sementara itu, perusahaan bertindak sebagai pengguna sumber daya tersebut untuk menjalankan produksi. Baik, adapun faktor-faktor produksi. Yang pertama itu tanah. Tanah memiliki penawaran yang tetap, balas jasanya disebut sewa. Misalnya, tanah yang berada di lokasi strategis seperti di pusat kota biasanya memiliki nilai sewa yang tinggi. Yang kedua itu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah input paling penting yang ada di produksi. Balas jasanya yaitu upah. Yang ketiga itu ada modal. Modal seperti mesin, gedung, alat produksi, semuanya membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Balas jasanya adalah bunga. Dan yang terakhir ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini kemampuan seseorang dalam mengelola usaha dan mengambil risiko. Balas jasanya yaitu laba. Baik, adapun fungsi pasar faktor produksi. Yang pertama itu sebagai penentu harga faktor produksi. Harga upah, sewa tanah, bunga modal, dan laba ditentukan melalui interaksi di pasar ini. Yang kedua yaitu menyalurkan sumber daya. Pasar faktor produksi membantu mengalokasikan input ke sektor yang paling membutuhkan. Misalnya, tenaga kerja akan berpindah ke sektor yang memberikan upah lebih tinggi. Yang ketiga yaitu menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Masyarakat memperoleh pendapatan dari penjualan faktor produksi seperti bekerja, menerima upah, menyewakan tanah, atau menerima bunga dari modal. Dan yang terakhir yaitu memengaruhi biaya produksi perusahaan. Semakin mahal suatu produksi, semakin tinggi biaya produksi perusahaannya. Baik, kita akan membahas keseimbangan pasar. Keseimbangan terjadi ketika permintaan input dari perusahaan bertemu dengan penawaran input dari rumah tangga. Adapun ketentuan dari keseimbangan, yang pertama itu tingkat upah tenaga kerja, yang kedua besarnya sewa tanah, yang ketiga tingkat bunga modal, dan yang terakhir yaitu laba dari kewirausahaan. Adapun contoh penerapan pasar faktor produksi. Contohnya yaitu industri kopi. Petani menyediakan tanah dan tenaga kerja. Perusahaan mengolah kopi, membeli hasil kebun, dan membutuhkan modal seperti mesin. Nilai sewa lahan dan upah pekerja berubah-ubah mengikuti kondisi pasar. Contoh kedua yaitu usaha mikro seperti toko kue. Pemilik usaha membutuhkan modal untuk membeli oven, tenaga kerja bagian produksi, serta tempat usaha. Semua input tersebut berada dalam pasar faktor produksi.
Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa seluruh sektor ekonomi, baik besar maupun kecil, sangat bergantung pada pasar faktor produksi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pasar faktor produksi, yang dimana saya membahas tentang pengertian jenis-jenis serta keseimbangan pasar. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana faktor produksi bekerja dalam perekonomian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.